Ini pekerjaan hati. Hati bisa ingat kalau ada pemberian dari panca indera seperti telinga, mata, maka hati akan berfungsi. Sedangkan tentang zikir yang diperintah Allah, kita itu harus selalu mengingat. Sedangkan ingat itu adalah pekerjaan hati. Zikir itu beda lagi dengan wirid atau aurad. Itu baru bisa pakai lisan, bisa pakai anggota badan lainnya. Salam tilawah semesta. Kali ini tentang zikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf atau surat 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal awsal wa la takum minal ghafilin. Sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Fadhkur di sini ya, kita ini disuruh untuk selalu mengingat. Nah, diingat kepada Allah ya, itu adalah pekerjaan hati. Sedangkan hati itu kalau kita rasakan itu berbeda dengan pekerjaan lisan. Kalau lisan biasanya harus ya orang yang sudah bisa mengeluarkan suara, seperti bisa berbicara dan lain sebagainya. Nah, di sini adilnya Allah, Tuhan kita semuanya. Ilmu makrifat ini ya, makrifatullah tingkat tinggi ini sangat adil untuk orang yang tidak bisa berbicara pun, maaf ya kita sebut istilahnya apa, gagu dan lain sebagainya, atau tunawicara ya, itu masih bisa untuk melakukan zikir. Karena zikir itu adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Nah, bisa kita ingat, bisa kita berzikir. Tapi jika tidak bisa mengingat, maka kita tidak bisa berzikir. Beda lagi dengan wirid. Kalau wirid itu kan baru bisa istilah pakai lisan, pakai kata-kata, pakai kalimat dan lain sebagainya. Nah, cuma di sini kita harus benar-benar berpikir dengan hati yang bersih, karena bisanya si hati ini mengingat tuh jika ada pemberian dari dua atau dari panca indera. Istilahnya secara globalnya ya dari dua saja, dari telinga dan mata. Sebenarnya dari panca juga itu bisa memberikan sebuah ingatan kepada si hati itu. Kalau dari yang kita lihat dari mata, apapun yang kita lihat itu akan mentransfer hasil dari ingatan, dari penglihatan ke sebuah ingatan, yaitu terus masuk ke hati. Jadi si hati akan bisa mengingat bahwa di sana ada apa, di sini ada apa. Begitu juga dengan telinga. Ketika telinga kita sudah bisa mengingat bahwa ini suara apa, ini suara apa, maka si hati akan jadi bisa mengingat. Nah, kalau tidak ada pemberian dari panca indera itu, sebenarnya hati ini tidak akan semacam berfungsi. Cobalah kita rasakan saja. Bisa ingatkah pada yang belum kamu ketahui? Itu intinya. Kita ini tidak akan bisa untuk mengingat sesuatu yang belum kita ketahui. Bahkan bisa dikatakan tidak mungkin urusan ingat ini ya. Rasakan benar-benar. Makanya pentingnya ilmu makrifat, ya makrifatullah. Tapi awas jangan sampai salah menafsirkan ya. Untuk urusan ilmu makrifat,
mengingat Allah atau tauhid, nah itu maksudnya bukannya kita harus dulu melihat seperti kita melihat makhluk, apa yang kita lihat dengan mata sekitar kita, karena penglihatan mata itu untuk melihat ciptaan Allah, bukan untuk melihat zat Allah. Nah, di dalam ilmu hakikat ada 3 istilah penglihatan itu. Yang pertama su'aul basirah, itu untuk mata yang ada di kepala kita. 2 mata itu akan bisa melihat kepada hal yang dohir. Yang kedua adalah ainul basirah. Ainul basirah itu ini sudah bukan lagi penglihatan yang seperti mata. Kalau yang ketiga adalah hakul basirah. Itu apalagi itu untuk penglihatan yang lebih tinggi lagi, disebutnya hakul basirah. Karena kalau penglihatan su'aul basirah itu kan cuma bisa mendengar dan melihat yang kita lihat bersama, seperti gunung, laut, batu, pepohonan, hewan, dan lain sebagainya yang sama-sama kita lihat. Bukan itu yang kita pakai untuk bisa mengingat Allah yang sebenarnya, untuk mencapai derajat tingkat ingat yang sebenarnya bukan memakai su'aul basirah, tapi ya untuk tingkat yang lebih tingginya lagi, yaitu dengan pandangan ainul basirah dan hakul basirah. Dan orang-orang yang bisa mengaktifkan atau memakai pandangan ainul basirah dan hakul basirah itu cuma orang-orang tertentu saja. Tapi kita juga semuanya di sini sahabat tilawah bisa termasuk salah satu dari orang tertentu tersebut jika kita benar-benar ingin mencapainya, jika kita benar-benar ingin atau punya keinginan ingin ibadah atau zikir yang lebih sempurna lagi. Ini cuma mengingatkan supaya jangan menafsirkan kepada pendengaran atau penglihatan su'aul basirah. Disinilah kita harus hati-hati, jangan sampai cepat-cepat mengambil kesimpulan. Jadi harus diteliti dan ditafakuri yang mendalam dulu, supaya jangan ada perselisihan paham di antara kita umat Islam. Untuk ingat yang sebenarnya kepada Allah, kepada Tuhan, kita harus suluk terlebih dahulu. Suluk itu harus mendaki istilahnya. Tentunya kepada guru antuk pituduh yang benar-benar ahli di bidangnya. Sebab maaf, tidak semua orang itu diberikan izin. Ya, tidak semua orang istilahnya menjadi wali abdal. Tidak semua kiai, tidak semua ajengan, ustadz itu adalah seorang wali abdal atau yang menjadi mursyid di bidang ini, yang bisa mengajarkan hal ini. Tapi ada kekhususan para arif billah yang bisa menentukan atau jadi guru mursyid untuk urusan hal ini. Dengan sangat pentingnya untuk mengingat Tuhan, ya, saking harus atau saking sangat pentingnya kita mengingat kepada Tuhan. Maka untuk sahabat tilawah semuanya, sahabatku, sahabat tilawah semesta, kita harus berusaha sekuat mungkin, karena kalau kita lupa kepada Tuhan sekarang, apalagi nanti di akhirat, pasti kita akan lupa. Sedangkan kalau kita lupa karena tidak diberitahu oleh kedua orang tua, itu sudah tidak bisa lagi kita istilahnya komplain atau demo. Karena di ayat sebelum
ini ya, di video sebelum ini kan sudah dibahas, atau kita ingatkan lagi di surat Al-A'raf atau surat 7 ayat 173. Di sana itu jelas sekali bahwa kita itu menyalahkan orang tua, tapi di hadapan Allah sudah tidak bisa lagi, sudah tidak berpengaruh lagi kalau kita menyalahkan orang tua, karena orang tua tidak bisa mengajarkan hal ini, berzikir yang sebenarnya dan beribadah untuk mencapai kesempurnaan. Salam tilawah semesta.